Hari ini yang akan kita sharingkan tentang bagaimana menjemput pertolongan Allah pada persiapan pernikahan. Ada sebuah konsep, rumusnya adalah 20-80. Nah, ini yang akan Umi bahas lebih banyak ya teman-teman. Apa sih 20-80 itu? Ya, bahkan mungkin semahal apapun konsep yang harus kita bayar gitu ya, itu bisa aja Allah hadirkan. Tapi bagaimana dengan 20 juta itu Allah bisa menghadirkan apa yang diinginkan? Kita cari muka di hadapan Allah biar Allah tolongin. Kita profesional terhadap klien kita, tapi kita lebih profesional lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tonton dulu, subscribe dulu, ya ada hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat hajat semuanya? Mudah-mudahan semuanya kabarnya baik, penuh keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Masya Allah, Alhamdulillah ketemu lagi nih silaturahim dengan Umi di program Ramadannya The Hajat. Hari ini yang akan kita sharingkan tentang bagaimana menjemput pertolongan Allah pada persiapan pernikahan. Tentu saja setiap kita ingin sekali mendambakan, memimpikan pernikahan yang indah, yang meriah, pernikahan yang benar-benar sudah kita bayangkan sebelumnya, Masya Allah gitu ya. Tapi terkadang banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi. Mungkin masalah budget ya, atau masalah konsep pernikahan. Konsep pernikahan yang tidak sesuai dengan budaya di sekitar, atau dengan keinginan orang tua, atau bisa jadi dengan kondisi cuaca pada saat tanggal pernikahan yang kita inginkan. Nah teman-teman, apakah kendala-kendala tadi membuat kita akhirnya mengurungkan niat kita untuk menikah? Tentu saja tidak. Jangan sampai ya teman-teman. Karena kita harus meyakini dan sangat meyakini bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ya, Allah Maha memberi bagi siapapun yang meminta. Maka ada beberapa hal yang ingin Umi sampaikan, ingin Umi bagi ya, tentang bagaimana sih menjemput pertolongan Allah menuju pernikahan yang kita impikan. Ada dua hal teman-teman yang bisa kita lakukan ya, seperti yang pernah Umi sampaikan di episode sebelumnya bahwa ada sebuah konsep tentang ikhtiar kita gitu ya. Tentang ikhtiar kita, bagaimana kita mendapatkan hasil yang baik, hasil yang memuaskan, hasil yang tentu saja kita inginkan, insya Allah mudah-mudahan ya. Rumusnya adalah 20-80. Nah ini yang akan Umi bahas lebih banyak ya teman-teman. Apa sih 20-80 itu ya? 100% ikhtiar maksimal kita itu hanya menyumbang 20% dari hasil. 80%-nya ini ada kekuatan yang maha dahsyat yang sangat berpengaruh, yang sangat menentukan bagaimana hasil itu bisa terjadi. So, yang pertama akan kita bahas bagaimana kita memaksimalkan ya, membuat 100% ikhtiar bumi kita, ikhtiar manusiawinya kita gitu ya. Yang pertama teman-teman adalah sesuaikan konsep kita dengan budget. Kenapa sih orang-orang jadi pusing ya, pusing, bingung, cemas? Kenapa? Karena budget yang sedikit tapi menginginkan pernikahan yang wow gitu, yang mewah misalnya. Nah, tidak seimbang antara keinginan dengan budget yang sudah disiapkan seperti itu. Maka yang harus ditekankan di sini adalah bagaimana sih sebetulnya kita membuat konsep pernikahan yang menghadirkan pertolongan Allah. Yang seperti apa, teman-teman? Konsep pernikahan yang mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
keberkahan itu tidak hadir dari mewahnya sebuah acara, tapi bisa saja terjadi gitu ya. Keberkahan itu tidak hadir dari banyaknya makanan, mewahnya, macam-macamnya yang begitu luar biasa, tidak, teman-teman. Tapi keberkahan itu ada ketika bagaimana semua acara, konsepnya itu dibuat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Misal menjauhi kemubaziran, ya. Bagaimana kita menghitung makanan nih supaya tidak berlebih-lebihan. Atau misalnya kita menggunakan properti yang sekali pakai, yang sebetulnya itu bisa mengurangi budget ya, menguranginya bahkan besar, sekali buang gitu ya. Misalnya bunga hidup gitu kan, itu mahal sekali gitu ya. Nah, tapi bagaimana kita mensiasati banyak bunga-bunga tapi budgetnya bisa kita tekan. Nah, seperti itu ya. Bagaimana keberkahan ini kita hadirkan lewat sebisa mungkin. Misalnya menghadirkan anak yatim kah gitu ya. Nah, kemudian bagaimana keberkahan itu hadir ketika kita menghadirkan konsep pernikahan yang islami misalnya. Nah, ini ya. Tapi sesuaikan dengan budgetnya. Ikhtiar berikutnya teman-teman adalah bagaimana kita bisa memilah mana kebutuhan, mana keinginan. Karena kebutuhan dan keinginan kadang-kadang ini yang membuat kita akhirnya tidak bisa mengatur sebuah acara gitu ya. Kadang-kadang juga keinginan menyamar sebagai kebutuhan sehingga kita merasa harus mengadakan ini dan itu. Padahal ini dan itu yang membuat kita pusing dan akhirnya harus banyak mengeluarkan budget. Nah, maka kita rinci nih, apa saja sih kebutuhan prinsipnya, kebutuhan yang terpentingnya, sehingga nanti kita bisa melihat skala prioritas. Itu teman-teman, ya Masya Allah. Kemudian ikhtiarkan untuk bisa berkomunikasi dengan baik kepada semua vendor yang terlibat. Sampaikan keinginan kita, sampaikan juga kondisi kita, termasuk kondisi keuangan kita, sehingga nanti mungkin kita nanti akan mendapatkan masukan-masukan yang baik dari para vendor tersebut, karena bisa saja semuanya bisa disiasati ya teman-teman. Kadang-kadang kita memikirkan konsep yang seperti ini butuh biaya yang banyak, tapi karena ada masukan-masukan dari para vendor, nah ternyata semua bisa dihadirkan dengan meminimalisir budget. Masya Allah. Nah, ini 20% yang kita ikhtiarkan dari 100% ikhtiar maksimal kita. Nah, ternyata yang lebih penting dari itu adalah yang 80% ya teman-teman. Ya, ini yang ingin Umi bahas lebih banyak nih. Karena yang lainnya insya Allah semuanya bisa diatasi dengan kemampuan dari vendor-vendor, profesionalisme, keahlian, jam terbang dan lain sebagainya. Nah, sobat hajat semuanya, itu tadi 100% ikhtiar kita ya. Jadi tetap harus kita ikhtiarkan maksimal ya. Kita pilih vendor-vendor terbaik dengan disesuaikan budget. Nah, selanjutnya hal yang sangat penting juga adalah bagaimana kita mempersiapkan ruhiyah kita untuk mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Yang pertama, meluruskan niat kita. Meluruskan niat untuk menikah dan meluruskan niat kita dalam membangun konsep pernikahan yang akan kita laksanakan. Soal niat menikah sudah kita bahas ya teman-teman di episode sebelumnya. Nah, hari ini kita akan khusus bahas tentang bagaimana persiapan pernikahan dari sisi seremonialnya. Ya, terkait dengan persiapan ruhiyah, yang pertama tetap
ada pada niat. Kenapa sih kita punya konsep seperti itu? Ya, konsep yang begini-begini, pengen nuansa dekorasinya seperti ini, cateringnya seperti ini, fotografinya seperti ini, dan lain-lain. Nah Sobat Hajat, tentu saja hal ini bukan untuk menyampingkan sisi artistik sebuah seremonial pernikahan, tapi ada satu hal yang lebih penting yang ingin kita kejar, yaitu keberkahan dari acara pernikahan itu sendiri. Teman-teman semuanya, mudah sekali bagi Allah untuk menghadirkan apapun yang kita mau. Ya, bahkan mungkin semahal apapun konsep yang harus kita bayar gitu ya, itu bisa aja Allah hadirkan. Tapi seberapa yakin sih kita dengan pertolongan Allah itu sendiri? Teman-teman semuanya, luruskan niat kita. Ada sebuah cerita. Umi sempat punya klien nih teman-teman ya. Seorang klien yang datang ke salon Umi dengan membawa uang 20 juta. 20 juta rupiah. Tapi beliau mengatakan, saya ingin selesai semua keperluan pernikahannya dengan 20 juta. Sudah termasuk gedung, udah catering, udah foto, udah musik ya. Pokoknya semuanya harus sudah selesai dengan 20 juta. Secara logika, hitung-hitungannya itu mungkin baru akan selesai dengan angka 60-70 juta teman-teman. Dan tapi beliau hanya punya uang 20 juta. Akhirnya bismillah, Umi mengajak diskusi ya dengan klien tersebut. Umi mengajak dia untuk meyakini bagaimana dengan 20 juta itu Allah bisa menghadirkan apa yang diinginkan oleh klien Umi. Ya, hal pertama yang Umi tanyakan pada beliau adalah, kenapa sih pengen di gedung? Gitu ya. Ternyata jawabannya adalah, saya ingin membuat sebuah konsep pernikahan yang privacy. Ini khusus untuk keluarga saja. Jadi tamu yang diundang sekitar 150 sampai 200 orang saja. Oke. Bagus, cakep gitu ya niatnya. Berarti memang tidak ada niat yang lain, karena bisa saja ketika pengen di hotel atau di gedung niatnya hanya ingin terlihat wow begitu ya. Tapi pada klien ini enggak. Masya Allah. Maka dari situ berawal kita mulai membreakdown apa-apa saja keperluan yang bisa kita maksimalkan dan apa yang bisa kita tekan. Umi tanya kepada klien Umi tersebut, kira-kira ketika kita ingin menjamu keluarga, apa yang harus didahulukan? Dekorasikah? Fotografikah? Makanankah? Atau musikkah? Gitu. Jawabnya adalah catering. Masya Allah. Maka dari situlah kita mulai nge-break. Dengan biaya 20 juta ini kita nomor satukan catering. Kita pilih catering yang baik, yang terbaik gitu ya. Baru selanjutnya dokumentasi, selanjutnya dekorasi, dan yang lain-lainnya. Maka Masya Allah akhirnya kita cari yang bisa sesuai dengan budget. Ketemulah satu vendor gedung yang menghandle semua keperluan ya, kecuali periasnya saja. Alhamdulillah dengan harga sebesar 40 juta lebih. Masya Allah kawan-kawan, kira-kira dari mana 20 jutanya? Ini yang akhirnya menjadi kendala bagi klien Umi ya. Tapi Masya Allahnya Umi mengajak dia untuk mengenyampingkan masalah budget, karena bagi Allah mau menghadirkan 100 juta juga gampang banget. Bukankah Allah itu yang menciptakan langit dan bumi? Ya, 40 juta itu mudah banget gitu bagi Allah. Maka Umi mengajak dia mengenyampingkan itu. Lalu Umi ajak dia untuk hayu kita merayu Allah. Kita cari muka di hadapan Allah biar Allah tolongin. Biar Allah hadirkan pertolongannya sehingga kendala-kendala itu bisa diatasi.
Oke, 40 juta kita dapat ya, dengan catatan catering terbaik, kemudian dekorasi seperti hitanan, musiknya 1 singer dan 1 flyer, dokumentasi yang biasa, yang lain-lainnya biasa. Satu pertanyaan Umi sama klien Umi, apakah kamu ridho dengan konsep seperti itu? Dan dia jawab, saya ridho Umi. Alhamdulillah. Jadi semuanya sederhana kecuali cateringnya yang bagus. Kemudian selanjutnya apa yang dilakukan? Yang dilakukan untuk mengundang pertolongan Allah adalah memperbaiki ibadah. Ya, Umi ngajakin klien Umi, yuk benerin sholatnya. Cari muka depan Allah. Ya mungkin kalau kemarin tuh sholatnya seperti apa, ya tambahin sunnahnya, waktunya seperti apa, kualitasnya seperti apa, dibener-benerin. Banyakin istighfarnya. Karena kalau ada sebuah hadis yang mengatakan ketika banyak sekali keinginan kita, tetapi waktu kita sangatlah sempit, maka istighfarlah, ya, beristighfarlah. Jadi istighfar itu adalah solusi dari Allah ketika benar-benar kita butuh ditolong sama Allah, sementara waktu kita sempit dan banyak sekali permohonan kita kepada Allah, ibadah kita, dan bahkan hal-hal lainnya. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, Umi menyebutnya beli dengan amal. Beli dengan amal. Maksudnya apa, Mi? Rayu Allah dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Umi sempat ngasih challenge sama klien Umi ini. Umi bilang, bisa nggak kamu sedekah sehari 5.000? Bisa, Mi. 10.000? Bisa, Mi. 50.000 sehari. Dia bilang, 50.000 ya Mi ya? Iya. Kayaknya berat nih. Umi bilang, ya. Umi cuman nguji aja sih sebenarnya. Tapi Allah tuh nggak pernah melihat nominal, nggak lihat berapa angkanya. Tapi Allah mau lihat seberapa besar ikhtiar kita menuju Allah, mengejar Allah. Mungkin Allah nggak lihat 50.000-nya gitu ya. Allah melihat 5.000 yang benar-benar dilakukan dengan ikhlas gitu. Ya Allah, lihat nih hamba-Mu yang lagi pengen ditolong oleh Engkau, seperti itu ya. Dan Masya Allah teman-teman, klien Umi ini melakukan satu hal yang luar biasa. Besoknya klien Umi orang Bandung ya. Besoknya dia mengirimkan screenshot ke WhatsApp Umi yang isinya adalah berita acara bahwa klien Umi ini mengirimkan sekian paket untuk anak yatim. Masya Allah. Dia bilang, bismillah Mi, doakan ya. Terus Mi bilang, gak takut tuh, kan duit kamu cuma 20 juta, sementara nih budgetnya 40 juta. Dia bilang, insya Allah Mi, Allah maha kaya. Tidak sampai 2 hari kemudian klien Umi telepon sambil menangis, Masya Allah. Kemudian dia menceritakan kalau vendor gedung itu menelepon dan menyampaikan berita baik. Apa berita baiknya? Umi ingat sekali, klien Umi ini rencana pernikahannya adalah 1 Oktober. Vendor gedung menyampaikan bahwa tanggal 30 September mereka ada klien yang mengambil paket dekorasi deluxe. Dan vendor gedung itu menyampaikan bahwa klien Umi boleh menggunakan dekorasi tersebut. Masya Allah. Yang tadinya hanya mendapatkan dekorasi sepanjang 4 meter. Seperti dekorasi hitanan begitu. Dan Allah berikan hadiah yang luar biasa. Dekorasi yang begitu mewah, bahkan Umi sampai berderai air mata Umi ketika pada hari H Umi melihat dari mulai masuk itu begitu panjang area untuk foto booth, apalagi ketika menuju ke pelaminan. Masya Allah, sangat mewah dan tanpa harus menambah biaya. Luar biasa. Begitulah Sobat Hajat ketika Allah mau menolong hambanya, bahkan dengan apa ya, pemberian yang di luar ekspektasi begitu.
Klien Umi tidak berharap semegah itu gitu. Dia tidak membayangkan mendapatkan hadiah semewah itu gitu. Ya, tapi Masya Allah, dekorasinya luar biasa. Ternyata pada hari H juga musiknya yang tadinya cuma satu flyer dan satu singer itu komplit teman-teman. Ada 4 singer tambah ada saksofon gitu ya, mengiringi kehadiran pengantin. Masya Allah, semuanya menjadi sesuatu yang sangat istimewa di hari H. Maka Umi sangat menyimpulkan, benarlah teori kajian 20-80 ini. Ketika ikhtiar buminya, ikhtiar manusiawinya kita lakukan semaksimal mungkin, 100% kita ikhtiarkan, gitu ya. Dan yang 80% inilah yang benar-benar harus kita kejar, gitu ya. Kalau kita nggak bisa bayar vendor-vendor itu sebanyak ratusan juta, tapi kita bisa mendekat kepada Allah dan Allah memberi kita balasan dengan sesuatu yang luar biasa. Itu teman-teman semuanya, ternyata teori ini dibuktikan tidak hanya oleh 1, 2, 3 klien. Masya Allah, hampir semua klien Umi mendapatkan cerita yang bermacam-macam dengan apa? Dengan persiapan ruhiyah yang lebih besar, tanpa mengenyampingkan ikhtiar buminya. So teman-teman semuanya, hari ini kita membahas banyak ya persiapan seorang pelaku ya yang akan menikah gitu ya. Kemudian saya juga berpesan, mungkin kita nih sebagai sesama vendor gitu, yang harus menyiapkan ruhiyahnya itu tidak hanya klien-klien kita saja, tetapi tentu saja kita juga nih sebagai vendor pelaksana yang mensukseskan acara tersebut. Kita juga tentu saja harus menyiapkan ruhiyah kita secara maksimal. Ini pengalaman Umi aja ya, kadang-kadang kalau lagi ngadepin hari H pernikahan gitu ya, klien kita itu kadang-kadang lupa doa untuk diri sendiri. Doa untuk diri sendirinya cuman gini, ya Allah ampuni, ya Allah sebanyak apapun dosa saya ya Allah, jangan biarkan dosa saya yang banyak ini membuat acara klien saya jadi gagal gitu. Itu doa untuk diri sendirinya, pengen ampunan. Tapi jauh lebih banyak saya minta, ya Allah lancarkan acaranya ya Allah gitu. Ya Allah, lihatlah perjuangan klien kami untuk mendekat kepada Engkau ya Allah, maka berikan hadiah kepada mereka sehingga mereka bisa semakin merasakan kebesaran Engkau, semakin merasakan ayat-ayat Engkau gitu, semakin merasakan kedekatan dengan Engkau, seperti itu. Maka teman-teman sesama vendor, yuk gitu ya, kita juga belajar menjemput gitu ya, belajar menjemput pertolongan Allah untuk sebut saja bisnis kita gitu ya, sama ininya rumusnya 20-80. Kita maksimalkan ikhtiar untuk klien-klien kita semampu yang kita bisa. Kita kerahkan semua ilmu kita, kemampuan kita, keahlian kita. Kita profesional terhadap klien kita, tapi kita lebih profesional lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kemampuan kita itu kepada Allah sebagai apa? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah dengan memberikan yang terbaik untuk klien kita. Sehingga satu hal yang sangat ingin kita dapatkan adalah ketika klien kita menjadi wasilah rizki dari Allah Subhanahu wa taala, itu ridho memberikan rizkinya karena puas dengan apa yang kita berikan. Mudah-mudahan itu adalah sebuah tanda bahwa Allah juga ridho kepada kita dengan memberikan rizkinya pada kita. Dan mudah-mudahan dengan demikian bisnis kita ini bukan hanya bisnis yang orientasi uang gitu ya, tetapi bisnis yang orientasinya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan untuk kita sebagai vendornya, keberkahan untuk klien-klien kita, keberkahan untuk keluarga kita yang menikmati hasil dari jerih payah kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi sebuah agen lah ya, sebuah agen perubahan untuk
negeri ini kita menyumbang sesuatu ya bagi peradaban yang lebih baik, bahwa dengan adanya vendor kita, dengan adanya karya kita, kita membuat sesuatu yang lebih baik dari sisi perwedingan, sebutlah seperti itu ya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Selamat menikmati perjuangan selamat menikmati perjuangan bagi teman-teman sobat hajat semuanya yang akan menikah. Semoga Allah mudahkan ikhtiarnya, juga teman-teman para vendor ya. Semoga Allah juga memudahkan, melancarkan rizkinya. Insya Allah kita semua bisa saling bersinergi satu sama lain, mewujudkan pernikahan yang diinginkan, diimpikan oleh klien-klien kita semua. Demikian yang bisa Umi sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan, atas segala kekurangan. Oke, itu saja sahabat hajat semuanya. Sampai bertemu di lain waktu. Semoga Allah memberikan kita kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.